usah. Enggak, Mbak. Loh, kok ndak mau? Kayaknya Mbak Centini ini masih malu-malu. Ya wes, ora apa-apa. Kita nyanyi neng kene wae Mbak Centini ya. Kamu terusin ya Mbak Centini lagunya ya. Mana semangatnya nonton? Buat Mbak Centini ini loh. Penonton, mana semangatnya buat Centini? Kasih goyangannya buat Centini biar semangat. Oh, Mbak Centini lupa liriknya ya? Aduh tuh kan, apa juga aku bilang tadi. Maafin Centini Pak Restu, ternyata beneran. Centini kok kayak dipermalukan kayak gini. Sepi bener sama Bu Tuti. Kayak kagak ada kehidupan. Aduh, ini Nuning, Bu Tuti, Nuning. Oh, lebay bener dipanggil gitu aja pakai teriak histeris. Maaf loh ya, kirain siapa dan saya mau diapain? Pakai muluk-muluk dari belakang gitu. Oh, emang ngarepnya siapa? Cowok gitu. Ide, kepedean, ngarep aja. Nih Bu Tuti ya, Nuning sebagai ratu kepo plus ratu gosip mau interogasi Bu Tuti. Masa kalau Nuning kagak tahu apa-apa agak lucu pan? Apa kata dunia gitu loh? Maaf loh ya, mau interogasi apa nih? Ngomong aja, jangan kebanyakan pembukaan. Kayak pidato Pak RT aja. Ya elah Bu Tuti mah. Nih, Nuning mau tanya, Bu Tuti sama Bang Pi ngapain sih ketemu Neng Kinan di sono? Maaf loh ya, saya nggak bisa ngomong nih. Kata Ropi, ini rahasia. Nggak boleh ngomong sama siapa-siapa. Ide, pedit bener. Ayo kritik ini sampai pingsan kalau kagak mau ngomong. Ayo. Nggak mau. Ayo. Nuning, aduh, Nuning, ayo. Udah. Gak asik ah. Begini nih, kalau ngomong sama orang jadul, beda generasi, kagak nyambung. Ntar tangannya borgol mau, biar kagak bisa ngelitikin. Udah, pokoknya ikut aja. Ayo mau pindah tempat interogasinya. Maaf loh ya, saya mau dibawa kemana? Udah, jangan banyak cincong, ikut aja. Ayo. Nggak mau. Udah, Ada apaan tuh ya Ratu Kepo? Kok narik-narik tangannya si Bu Tuti? Gue sebagai Ratu Gelo kagak bisa ngebiarin si Nuning bikin masalah. Pi, keluar Pi. Aduh Pi, buruan dong. Apaan sih? Tahu lo ada apa sih? Teriak-teriak orang bakalan jenggot. Ada apa? Iya atuh, ada apaan sih? Gue Eti mau meni heboh pisan siga gitu. Memangnya ada kebakaran di mana? Lokasinya di mana? Siapa yang kebakaran teh atuh? Benih pisan. Lu tuh apaan sih bikin heboh dasar Ratu Gelo? Kayak si Ratu Kepo si Nuning aja lu. Iya apaan sih Bu Ira, Bu Is? Tadi tuh Aing ngeliat sendiri si Nuning tadi tangannya si Bu Tuti. Pokoknya Aing curiga deh. Pokoknya ada bapaknya nih. Maksud lo apa sih Nuning tarik-tarik tangannya gue? Iya Pi, tadi tuh si Nuning tarik-tarik tangannya si Bu Tuti. Nih kayak gini tarikan nih. Kade atuh lu ye. Tangan gue bekas kecelakaan. Belum bayar. Lu ye. Ya pisan. Maaf ya Pi, gue gak sengaja. Soalnya gue saking paniknya nih. Sampai lupa ditunda tangannya dulu. Pokoknya nih ya, tadi si Nuning tuh tarik-tarik tangannya si Bu Tuti. Kalau kagak mau kan dia kagak mungkin dipaksa-paksa begitu. Pasti ada papanya nih, si Nuning pasti bikin masalah lagi. Bener-bener si Ratu Kepo tuh. Agak ada kapok-kapoknya. Udah di penjara juga dia. Aduh, cilaka 12 Ima. Hayu buruan kita cari si Nuning. Bahaya kalau Bu Tuti ada di tangan Suning. Ayo buruan. Nanti kan bahaya kalau sampai Bu Tuti jadi apa-apain si Nuning. Ya udah kejar sekarang daripada nanti dia merajalela bikin kerusuhan lagi di sini. Buruan. Tungguin deh. Mereka itu sengaja mempermalukan kamu. Semuanya diatur sama mereka supaya seperti ini. Emang kurang ajar mereka itu.
Sampun toh Pak, sampun toh Pak. Sing sabar. Ini bukan kesalahan mereka, tapi ini kesalahannya Centini. Karena bagaimanapun Centini ini ku harus hafal sama lagu Pak. Centini ndak hafal. Centini, ini semua bukan salah kamu beneran. Mereka semua itu udah ngatur semuanya supaya kamu kelihatan malu. Ini rencana mereka, ini bukan salah kamu lah semuanya. Masya Allah Pak, jangan bersusun, ini ku buatan baik. Apalagi kan kita sudah dijamu, berarti tandanya mereka itu menghargai kita. Kalau misalkan di kampungnya Centini wonten sing orang menjamu, itu tandanya kita wajib mendoakan Pak. Supaya rezeki itu lancar, dipermudah urusannya. Bapak jangan bersusun ke Pak. Kamu itu polos banget sih, kenapa sih kamu selalu polos kayak begini? Lu polos ya nopo toh Pak? Niki Centini ngomong nopo ono Pak. Ya udah sekarang gini deh, aku ini manajer kamu dan seharusnya kamu ikutin aja. Visinya harus sama ya. Jadi apapun yang aku bilang udah ikutin aja ya. Apa tuh bahasa Jawanya tuh manut pae apa? Kok Bapak sakit bahasa Jawi? Nurut aja nggih manut bae. Manut pae. Manut aja. Udah nggak boleh polos saya kamu ya. Ini aku bicara dulu sama mereka nih ya. Lu tapi Pak, Aku sabar kok, aku nggak marah beneran. ya Allah Gusti Pak Restu. Sukses ya Anita. Sukses ya Mila. Oke, terima kasih Pak Angga. Saya baru kali ini melihat penampilan Anita luar biasa. Benar-benar bagus, lebih dari yang Budara ceritakan ke saya. Penampilannya, suaranya oke banget. Wah, makasih loh Bapak Ke. Anita jadi malu, Bapak Ke ngomong kayak gitu. Berarti kalau menurut Pak Angga penampilan Anita dari segi suara dan mungkin goyangannya sudah bagus, saya rasa Anita sudah cocok jadi bintang iklan sekaligus penyanyinya. Gimana Pak Angga? Kalau saya boleh bilang Pak, mungkin Bapak jangan terlalu berpengaruh dengan penampilannya Anita tadi. Loh, memangnya kenapa Pak Restu? Apa saya tidak boleh terpengaruh dengan penampilannya Anita? Karena kalau menurut saya Pak, ya masih terlalu dini kalau memang Bapak memutuskan kalau Anita itu menjadi bintang iklannya. Kalau dia tadi bagus, Anita di panggung, karena memang ini acaranya Dara dan juga Anita Pak, pastilah maksimal. Dan misalkan tadi Centini dia nggak bisa untuk lupa lirik atau nggak segalanya, karena memang dia nggak ada persiapan apa-apa. Dan kalau saya boleh bilang ini kan bukan caranya untuk bisa memilih siapa yang terbaik untuk bisa menjadi bintang iklan ya Pak. Jadi kalau saya boleh bilang ya bukan dengan cara seperti ini. Iya, ya. Saya setuju. Apa yang dikatakan Pak Restu memang betul juga sih ya. Jadi penampilan Anita tadi itu tidak mempengaruhi pandangan saya terhadap Anita untuk menjadi model iklan dan menyanyi jingle iklan saya. Dan saya janji, saya akan tidak berat sebelah ya, jadi saya harus adil dan tidak memihak siapapun. Oke, kalau begitu besok saya akan undang Pak Restu dan Budara ke kantor saya. Oke Pak, boleh nanti saya datang. Oke, baik Pak Angga. Saya dan Anita akan bersedia datang ke kantor. Pak Restu bisa nggak datang ke kantor saya? Sekitar Lusa deh. gimana? Ada proyek baru nih. Oh bisa. Jadi bisa datang ya, Pak Restu? Bisa, nanti saya datang. Pak, besok boleh, jangan siang Pak, boleh sore. Nggak bisa Pak Restu. Saya buat jadwal siang karena barusan Emma bilang dengan saya kalau besok saya ada batal meeting dengan rekan bisnis saya. Jadi saya punya hanya waktu itu aja. Jadi sebelum dan sesudahnya itu saya sangat full sekali. Jadi tidak bisa dimajukan atau dimundurkan. Oke? Saya rasa cukup ya. Kalau tidak ada yang disampaikan lagi, saya permisi dulu. Oke Pak. Oke, mari. Terima kasih Pak Angga. Ya Pak. Saya duluan ya. Ya. Aduh, gimana nih? Kok bentrok sih jadwalnya? Ya Allah, segala sesuatu berasal darimu.
dan kembali kepadamu. Termasuk sakit yang Centini rasakan sekarang. Gak ada daya dan upaya selain pertolonganmu ya Allah. Meski Centini gak ngerti kenapa harus merasakan sakit ini, tapi Centini yakin Gusti Allah pasti punya rencana sing indah buat hidup Centini di depan. Rabbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Allah. Hei, maaf, kaget ya Mbak Centini ya. Mbak Centini, maaf ya, Anita tidak bermaksud bikin malu Mbak Centini. Nggak apa-apa Mbak, Centini paham kok Mbak Anita. Centini ngerti. Makasih ya Mbak Centini, kirain aku Mbak Centini marah loh sama Anita. Nggak marah Mbak. Kalau misalnya Anita jadi temannya Mbak Centini oleh ora? Alhamdulillah, Centini seneng Mbak, bersyukur. Berarti tandanya Centini dapat saudara lagi, nambah saudara lagi. Matur suwun mau berteman sama Centini. Asik, Anita jadi temannya Mbak Centini. Kita bisa meniti karir bersama, saling bantu, ndak usah musuhan ya Mbak Centini ya. Enje Mbak, bermusuhan itu kan dilarang oleh Allah, dibenci karena Allah. Seneng banget. Centini lupa, bajunya yang Mbak Anita pinjemin itu dereng tak balik no piye Mbak. Nggak usah, simpan saja. Anggap saja itu sebagai salam perkenalan kita. Alhamdulillah, tapi Centininya sendiri jadi makin gak enak Mbak sama Mbak Anita. Ora popo, Mbak Centini. Lagian kita kan sudah temenan. Anita juga masih banyak kok baju dari Mak Dara. Itu juga ngapain lagi deket-deket ah. Seneng juga ya lihat artis kita bersaing kayak gitu. Ternyata mereka berdua kompak juga. Dara kayaknya mau ngerencanain sesuatu. Apa ya? Tenang aja, aku nggak ada niat untuk melakukan sesuatu yang di luar batas kok. Aku cuma pengen artis kita berdua, Centini dan Anita bersaing secara sehat. Kalau mereka ada persaingannya, berarti mereka berdua bisa melakukan sesuai dengan apa yang mereka mampu. Sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Sekali lagi matur suwun Mbak, matur suwun sangat. Iya Mbak Centini. Parestu. Kita pulang yuk. Mbak Anita, Centini pamit pulang dulu ya. Nggih, hati-hati ya. Jangan sampai nyopet loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.